Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 15 ayat 1 sampai ayat 2, dilanjutkan dengan ayat 10 sampai ayat 14. Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem. Mereka berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Yesus lalu memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang." Maka datanglah para murid dan bertanya kepada Yesus, "Tahukah engkau bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang Farisi?" Tetapi Yesus menjawab, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di surga akan dicabut sampai akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka itu orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara dan saudari yang dikasihi oleh Yesus, melalui bacaan Injil hari ini, Yesus mengecam orang Farisi dan ahli Taurat karena mereka masih mempersoalkan hal-hal lahiriah atau kebersihan luar, di mana para murid tidak membasuh tangan sebelum makan. Yesus mengecam orang Farisi dan ahli Taurat pertama-tama bukan untuk membela dan membenarkan perbuatan para muridnya. Bukan untuk itu. Tetapi Yesus tahu persis akan latar belakang kritik dan pertanyaan ahli Taurat dan orang Farisi atas kelalaian para murid Yesus dengan melanggar adat istiadat nenek moyang, yaitu tidak membasuh tangan sebelum makan. Yesus tahu bahwa protes dan kritikan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dilatar belakangi oleh iri hati dan kebencian mereka terhadap Yesus dan para muridnya. Maka Yesus berkata, "Dengarkan dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang." Jadi Yesus mau menegaskan bahwa yang menajiskan orang bukan dari hal-hal lahiriah, mencuci tangan atau makanan dan minuman yang kita konsumsi, melainkan pertama-tama yang menajiskan orang adalah kemarahan, kebencian, iri hati, dan dendam yang keluar dari dalam lubuk hati manusia. Inilah yang menajiskan orang. Para saudara dan saudari yang dikasihi oleh Yesus, pertanyaannya ialah, apakah aturan-aturan atau kebiasaan-kebiasaan baik di dalam hidup kita itu tidak penting? Jawaban saya ada dua, penting dan tidak penting. Penting kalau aturan-aturan atau kebiasaan-kebiasaan baik dalam hidup kita itu membuat kita semakin utuh sebagai manusia, semakin membuat kita dewasa,
semakin membuat kita mengasihi dan menghormati serta menghargai sesama dan lain sebagainya. Dengan demikian, aturan-aturan atau kebiasaan dalam hidup kita itu penting. Sedangkan tidak penting kalau aturan-aturan atau kebiasaan-kebiasaan yang baik di dalam hidup kita itu membuat kita itu semakin sombong, membuat kita semakin merasa diri lebih baik atau lebih suci dari mereka yang kurang taat aturan, atau membuat kita tidak semakin mengasihi dan menghormati sesama dan lain sebagainya, maka aturan itu tidak penting. Ada salah satu contoh di dalam kehidupan kita, secara khusus dalam kehidupan umat Katolik, di mana semua umat Katolik diwajibkan untuk datang ke gereja pada hari Minggu. Nah, dalam menerapkan atau menjalankan aturan itu, ada sebagian orang yang datang ke gereja dengan sungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Mereka semakin beriman kokoh kuat. Mereka juga datang ke gereja supaya mereka semakin mengenal dan mencintai Tuhan. Dan hasil dari cinta mereka kepada Tuhan itu nyata di dalam tindakan konkret, di mana mereka semakin mencintai dan mengasihi sesama. Dengan demikian, mereka sungguh-sungguh memaknai atau menjalankan aturan-aturan atau kebiasaan itu. Tetapi ada sekelompok orang juga yang rajin datang ke gereja pada setiap hari Minggu. Tetapi mereka datang hanya supaya dilihat oleh orang banyak. Mereka merasa lebih rajin dan lebih baik atau lebih suci dari yang lain. Mereka datang ke gereja tetapi mereka masih membenci, iri hati, dan dendam terhadap sesama yang lain. Dengan demikian, orang-orang seperti ini tidak melihat aturan itu sebagai suatu hal yang baik, tidak memaknai aturan dengan baik. Mereka datang hanya ikut ke gereja pada hari Minggu sebagai rutinitas belaka. Dan kalaupun mereka merasa lebih baik, lebih rajin, dan mereka pulang dari gereja pada hari Minggu, mereka menghakimi, mengucilkan saudara-saudari mereka yang tidak rajin ke gereja, maka ini sama halnya dengan orang buta menuntun orang buta. Para saudara dan saudari yang terkasih, melalui bacaan Injil hari ini mengajak kita supaya kita sadar bahwa aturan itu atau kebiasaan-kebiasaan baik dalam kehidupan kita itu pada hakikatnya baik, karena tujuan dari aturan-aturan atau kebiasaan-kebiasaan baik itu menghantar setiap kita kepada kebebasan, menghantar setiap kita kepada pembebasan, menghantar setiap kita kepada kebahagiaan dan keselamatan. Oleh karena itu, aturan-aturan itu dijalankan atau ditegakkan hendaknya didasarkan atas dasar kasih. Jika tidak didasari atau di atas dasar kasih, maka hancurlah tujuan utama dari aturan-aturan atau kebiasaan-kebiasaan baik itu.
malahan aturan-aturan atau kebiasaan-kebiasaan baik itu menjadi tidak penting dan sia-sia. Semoga Tuhan memberkati.